Amin Rais kena batunya. Kini Amin Rais diusir atau didemo atau digugat oleh teman-temannya di Partai Umat sendiri. Ya, sungguh nasibnya ngenes ya begitu, karena setelah diusir dari PAN kemudian membentuk Partai Umat, kini Amin Rais juga diusir dari Partai Umat oleh teman-temannya atau pengurus ya, di mana akhirnya Amin Rais menjadi pengangguran. Dan inilah gugatan Amin Rais beritanya. Dengan adanya Rakernas ini dan juga nanti dengan adanya gugatan perdata maupun ke PT UN ya, apa harapannya Pak? Harapan saya supaya Majelis Syuro itu sadar lah, ya sadar. Dia yang membuat tagline itu, tagline-nya jelas tuh, tegakkan keadilan, lawan kezoliman. Oke. Ya, itu ingat tagline-nya itu. Kok di dalam prakteknya dia tidak seperti itu, tidak mau melakukan itu. Oke. Gitu. Artinya ini harus kasih pembelajaran. Kita bukan soal menang kalah ya, tapi memberikan pelajaran politik kepada senior kita, seperti Amin Rais. Berarti nanti tergugatnya Pak Amin Rais ya Pak? Pasti Amin Rais tergugat. Kalau di pengadilan negeri ya, kalau di petunnya itu ada Menkumham. Jadi di petunnya itu Amin Rais dan Menkumham. Iya. Oke. Kalau di pidananya itu DPP, ya, dan Majelis Syuro. Karena ada pemalsuan di situ. Oke. Ya, Artinya itu ya. Ya, terima kasih Pak Arman. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin Rais digugat kader Partai Umat karena bikin rusak organisasi. Guys, kayaknya Amin Rais harus melalui perjalanan politik yang lagi-lagi nggak mulus loh. Soalnya kabarnya kader Partai Umat dari pengurus daerah dan wilayah menggugat Amin Rais karena mengesahkan ADART seenak sendiri tanpa musyawarah dengan para kader. Menurut Herman Kadir, anggota Mahkamah Partai Umat, ternyata Amin Rais itu bikin ADART yang sangat otoriter dan semua kekuasaan jatuh ke Majelis Syuro, termasuk nggak ada pilihan ketua umum. Bahkan pengurus daerah Yogyakarta juga dikabarkan membubarkan diri akibat Amin Rais kelola partai demi kepentingannya sendiri. Gimana nih guys menurut kalian? Kok Amin Rais malah ngerusak partai gini ya? Dari Allah SWT lewat jalan politik ya. Karena tanpa jalan politik tidak mungkin umat yang besar ini akan mendapatkan posisi ya, untuk ikut merubah negeri besar ini ya, hanya dengan politik ya. Jadi kita sudah kekuatan politik ya, insya Allah khas Islam ya. Kita al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar dan al-amru bil 'adli wa nahy anil dzulmi. Kita sudah sosialisasikan ya. Nah, yang hadir hari ini saya sendiri, Amin Rais, kemudian Pak Sutrisno ya. Ini kesini biar kelihatan Pak Sutrisno ya. Sini Pak Ustadz Nur Sasi, kemudian itu ini beliau Ustadz Sambu ya. Lantas Mas Novel, Mas Novel dan Mas Bernard ya. Pak Abdul Kadir, kemudian Pak Abdul Kadir As-Segaf ya. Nah, bedanya kalau Pak Bernard Abdul Jabbar itu ditemani oleh istri beliau, cuma di ruangan lain tidak. Dan sebenarnya kan bergabung itu Ibu Nur Yati. Kata dan terlambat, tapi ya akan datang cuma terlambat ya. Tapi itu yang saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semua ya, yang saya cintai, seluruh slag orde Partai Umat dimanapun Anda berada. Mari kita bangkit kembali, ya, tegak kembali menyongsong berbagai macam tugas-tugas keumatan kita. Ya. Jadi ini sebuah rapat yang didokumentasikan akan menjadi catatan sejarah ya buat nanti penerus kita. Ini akan disimpan di dalam di dalam tempat yang paling aman lah ya. Berarti menyimpan uang di berangkas, nanti kita punya berangkas seperti ini, insya Allah. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Partai Umat saat ini sedang mengalami konflik internal. Partai Umat yang kita ingin jadikan sebagai partai alternatif akhirnya juga terjebak di dalam sebuah tradisi tata kelola partai yang sudah ada itu, yaitu partai yang dimiliki oleh keluarga-keluarga tertentu. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik sebagai pedoman tata kelola partai itu diam-diam dirubah oleh oknum tertentu dalam rangka untuk mengambil kewenangan penuh berada di tangan satu orang. Pak Amin ingin menjadikan mantunya sebagai ketua umum partai kembali, dan ini mengalami penolakan dari seluruh wilayah tanah air. Politik Amin Rais, gagal di Pilpres, keluar dari PAN, kini digugat umat. Amin Rais kembali menghiasi perpolitikan tanah air, usai namanya disebut melakukan kesewenangan sebagai Ketua Majelis Syura Partai Umat. Mantan Ketua MPR itu diprotes oleh sejumlah Dewan Pengurus Daerah, DPD, dan Dewan Pengurus Wilayah, DPW, Partai Umat karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, (EDART), partai yang disebut tak mencerminkan prinsip demokrasi. Anggota Mahkamah Partai Umat, Herman Kadir menyebut karena Majelis Syura Partai Umat di bawah kepemimpinan Amin Rais mengesahkan EDART yang baru tanpa melalui mekanisme musyawarah nasional, Munas, ataupun rapat kerja nasional, Rakernas. Setidaknya ada 24 DPW yang akan menyurati Kementerian Hukum terkait EDART baru Partai Umat yang baru-baru ini disebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Jika somasi yang diajukan 24 DPW Partai Umat tak direspon oleh Kementerian Hukum, pihaknya akan menggugat EDART yang disahkan Amin Rais itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN. Partai ini didirikan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tapi, kenapa kita sendiri yang berbuat zalim? Apalagi sama kader, ujar Herman. Kami akan mengajukan perlawanan. Saya sebagai ketua tim hukum dari teman-teman DPW dan DPD akan mengajukan perlawanan terhadap kesewenangan Majelis Syuro dan DPP ini, sambungnya. Ketidakpuasan kader Partai Umat kepada Amin Rais seakan menambah asam garam dalam karir politiknya. Amin Rais pada pemilihan presiden, Pilpres, 2004 maju sebagai calon presiden, Capres, dengan didukung oleh 8 partai politik. Amin Rais berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo dan mendapatkan nomor urut 3. Mereka bersaing dengan Wiranto Salahuddin Wahid, Megawati Soekarno Putri Hashim Muzadi, Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla, dan Hamzah Hasagum Gumelar. Namun mereka gagal pada kontestasi tersebut setelah hanya meraih 17,39 juta suara atau 14,66%, meski sudah didukung oleh 8 partai. Lompat ke 2020, hubungan Amin Rais dan PAN memanas jelang Kongres VPAN yang akan memilih ketua umum untuk periode 2020 hingga 2025. Jelang Kongres V yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Februari 2020 itu, ketokohan Amin Rais mulai memudar. Padahal, nama Amin Rais Amin adalah sosok yang membidani lahirnya PAN bersama Gunawan Muhammad, Abdillah Toha, Rizal Ramli, Albert Hasibuan, Alvin Lai, Emil Salim hingga Faisal Basri pada 1998. Adapun dalam Kongres V, Amin Rais mendukung Mulfahri Harahap untuk memimpin PAN. Kubu Amin Rais akan melawan Zulkifli Hasan yang notabenenya adalah petahana ketua umum PAN. Kongres V juga diketahui sempat ricuh, hingga akhirnya menetapkan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN periode 2020 hingga 2025. Di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, Amin Rais tak lagi didaulat sebagai ketua Dewan Kehormatan. Kursi itu diberikan Zulkifli kepada Sutrisno Bahir. Internal PAN pun bergejolak, hingga sejumlah loyalis Amin Rais seperti Agung Mozin, Asri Anas, dan Hanafi Rais memilih hengkang dari partai tersebut. Singkat cerita, Amin Rais secara resmi mengumumkan nama partai barunya, Partai Umat pada Kamis, 1 Oktober 2020. Amin Rais menjelaskan, Partai Umat memiliki slogan, lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Sementara itu, asas dari partai tersebut adalah rahmatan lil alamin. Akhirnya, Partai Umat dinyatakan sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, pada 20 Agustus 2021. Adapun Ketua Umum Partai Umat adalah Ridho Rahmadi, yang merupakan suami dari putri keempat Amin Rais yang bernama Tasniem Fauzia Rais. Mereka juga menjadi salah satu partai politik peserta pemilihan umum, Pemilu 2024.
Dalam kontestasi pertamanya itu, mereka duduk di posisi buncit dengan perolehan 642.545 suara atau 0,42%. Sementara itu pada pemilihan presiden, Pilpres 2024, Partai Umat dan Amin Rais tergabung dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar.